Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kemudian buat yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah. Nah, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih ya seputar masalah anak dan keluarga, atau yang lebih tepatnya itu masalah parenting ya. Nah, apa tuh? Yang jelas gak jauh dari masa pandemi. Di sini Mbak Eka mau memberikan sharing atau mengedukasi teman-teman semua, terutama yang masih punya anak-anak ya di usia 2 tahun sampai usia remaja, 12 sampai 13 tahun ya. Nah, semoga nanti ini bisa dimanfaatkan dan bisa diterapkan supaya masing-masing dari orang tua dan anak bisa menemukan titik terang kalau ada masalah pada saat menghadapi pembelajaran online atau selama sekolah di rumah ya. Baik, sebelum kita mulai, Mbak Eka mau menyamakan persepsi dulu ya sama teman-teman supaya kita bisa paham kenapa hal ini udah sangat perlu atau sebaiknya hal inilah yang diutamakan untuk diajarkan kepada anak-anak selama anak-anak berada di rumah atau berada masa transisi ya. Nah baik teman-teman semua, para orang tua dimanapun berada, juga bapak ibu guru yang mungkin menonton konten ini atau menonton video ini, mari kita pahami bahwa setiap orang yang terlahir di dunia, baik Mbak Eka ataupun teman-teman lain ya, bahkan anak-anak yang baru masuk usia sekolah, itu membutuhkan dua hal supaya mereka bisa survive atau bisa bertahan pada saat nanti mereka sudah harus menjajaki kehidupan mereka sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Nah, apa aja sih kira-kira dua hal itu atau dua hal yang harus dimiliki anak-anak? Teman-teman, yang pertama, setiap dari kita itu harus memiliki soft skill dulu sebelum kita bisa mengerjakan atau kita bisa menerima berbagai informasi baru yang masuk dalam kategori hard skill. Nah, jadi kita udah paham ya? Ada dua hal. Yang pertama adalah anak-anak perlu memiliki soft skill dan yang kedua adalah harus memiliki hard skill. Baik teman-teman semua, nah kira-kira apa sih soft skill sama hard skill itu ya? Baik, mereka akan jelaskan pelan-pelan supaya gampang dipahami ya. Dan kita jadi lebih terpacu nih, lebih tersemangati lagi untuk melakukan atau mengedukasi hal ini kepada anak-anak di rumah. Nah teman-teman semua, soft skill itu di sini atau dimaksudkan adalah berbagai kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang ya, bukan hanya setiap anak, tapi setiap orang. Bahkan ketika orang ini sudah melewati masa kecilnya, dia juga masih harus belajar supaya bisa memiliki hal ini. Kira-kira kemampuan apa sih kemampuan dasarnya itu? Nah, misalnya nih yang pertama ya, kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua itu bisa dikatakan sopan santun atau attitude ya. Yang ketiga kemampuan bernegosiasi. Kemudian bisa juga ada yang dinamakan yang keempat ini kemampuan untuk berjuang. Jadi kemampuan daya juangnya supaya nggak gampang menyerah. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, hal-hal ini teman-teman perlu diajarkan lebih dini sebelum kita mengirimkan anak-anak kita ke sekolah. Nah, maka di masa pandemi sebaiknya anak-anak mendapatkan pembelajaran ini terlebih dahulu terkait soft skill tadi ya, supaya mereka bisa mempersiapkan diri masuk ke hard skill. Nah, sedangkan hard skill sendiri itu apa sih? Hard skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ya, oleh semua orang bahkan termasuk kita. Dalam rangka apa nih? Misalnya kayak masuk ke dunia pendidikan ya, akhirnya dapat ijazah. Kemudian bisa ikut-ikut pelatihan, nanti dapat sertifikat. Sampai pada gelar-gelar tertentu yang pada akhirnya itu memetakan kita menjadi seseorang. Ya, ini bisa dipahami ya. Untuk dapat bergerak ke posisi sukses, artinya seseorang baik itu anak ataupun orang dewasa perlu memiliki dua hal di dalam kehidupannya, yaitu adalah soft skill dan hard skill. Keduanya ini saling terkait ya, maka sebaiknya selama masa pandemi soft skill ini lebih diutamakan. Karena terkadang kalau untuk ngejar hard skill, kita sebagai orang tua nggak punya kapasitas nih ya atau kesulitan, tapi jangan khawatir. Hard skill tetap dikerjakan dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin, namun yang diutamakan adalah soft skill. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja sih soft skill yang bisa diajarkan sejak dini. Nah, baik teman-teman semua, jadi yang nomor satu, soft skill atau hal-hal berharga yang perlu diajarkan kepada anak adalah menyelesaikan konflik, teman-teman ya. Nah, kenapa sih menyelesaikan konflik itu sangat penting ya? Seperti yang kita tahu, selama masa pandemi nih ya, praktis hampir 2 tahun teman-teman,
baik orang tua maupun anak, bahkan hewan peliharaan pun semuanya ada di rumah dalam waktu 24 jam ya. Syukur-syukur sekarang udah mulai transisi nih, jadi nggak harus 24 jam dalam seminggu atau dalam sebulan ya, kita harus di rumah terus. Nah, nggak bisa dipungkiri ketika kita semuanya bersama-sama pasti ada satu, dua, dan lain hal keinginan yang nggak bisa tercapai yang menyebabkan kita jadi frustasi atau anak-anak menjadi frustasi. Nah, latihan menyelesaikan masalah ini sebaiknya orang tua sudah mulai melakukan, membiasakan dan meminta anak-anak untuk mengulangi hal tersebut secara terus-menerus ya. Supaya apa? Supaya ini bisa jadi pembiasaan baru. Nah, akhirnya apa? Pada saat anak-anak mengalami masalah, anak-anak nggak stuck berantem, dan jadi anak-anak juga tidak ada di posisi yang ya udah, kalau emang aku berantem aku nggak bisa menyelesaikan masalah, aku akan berhenti melakukan itu. Nah, dampaknya apa sih kalau anak-anak tidak belajar menyelesaikan masalah? Dampak paling konkret atau paling gampang adalah Bapak Ibu semuanya bisa ngelihat di tugas-tugas sekolahnya mereka yang pada terbengkalai ya, mereka tidak punya daya juang atau nggak punya keinginan untuk oke, ini tanggung jawabku, aku harus selesaiin. Nah, maka sebelum tambah parah atau sebelum tambah banyak nih tugas-tugasnya, yuk mulai sekarang kita latih anak untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dan juga masalah kita ya kepada mereka, supaya mereka termotivasi untuk keluar dari berbagai hal yang tidak menyenangkan. Oke, kita menuju ke nomor 2 teman-teman. Nah, di nomor 2 ini adalah melakukan kompromi dan negosiasi ya. Kenapa sih melakukan kompromi dan negosiasi ini menjadi sangat penting bagi anak-anak atau menjadi penting untuk dilakukan kepada anak-anak? Nah, sebenarnya masalah kompromi atau negosiasi bukan hanya bisa dilakukan kepada anak-anak, tapi Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa juga membiasakan kepada remaja-remaja ya. Jadi kalau punya anak usia kelas 6 SD, kelas SMP 1, 2, 3 ya, masih bisa diajarkan ya. Karena apa? Selama anak-anak ini masih di masa remaja, sebaiknya Bapak Ibu punya kontrol penuh atas mereka. Nah, hal apa sih yang biasanya harus dikompromikan dan dinegosiasikan? Biasanya itu adalah terkait dengan penggunaan barang-barang elektronik. Nah, ini rata sih kalau menurut mereka, karena juga dari berbagai kasus yang masuk, dari berbagai konsultasi yang masuk, rata-rata sumber masalah di rumah itu adalah penggunaan barang-barang elektronik. Nah, maka teman-teman, bukan berarti kita memutus atau tidak mengizinkan anak-anak ini menggunakan barang-barang elektronik, tapi lakukan negosiasi ya, lakukan juga kompromi. Misalnya kayak gini nih, baik, dalam satu hari kalau kamu mau melakukan pekerjaan rumah, misalnya kayak merawat diri sendiri ya, dari membersihkan kasur, membantu cuci piring, membantu menjemur baju misalnya, itu kamu dikasih kesempatan untuk bermain HP misalnya 15-30 menit ya. Nah, lakukan terus negosiasi seperti hal itu. Meskipun nanti pada akhirnya ada konflik, ya sudah di stop. Ketika konflik terjadi, jangan dikasihin ya gadgetnya demi anak-anak cuman mau diem nurut ya. Karena dampaknya nanti Bapak Ibu sendiri atau teman-teman yang akan merasakan lebih berat ketika mereka sudah berani berpikir bahwa orang tuaku aja nggak konsisten ya, maka aku nggak masalah kalau nggak konsisten. Dengan nangis aku akan dapat apa yang aku mau. Nah, jadi pastikan mereka bisa mendapatkan privilege atau hal-hal yang mereka inginkan, yaitu tadi bermain barang elektronik, setelah mereka mau bergabung atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam rangka meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Nah, bukan hanya meringankan beban sebenarnya ketika meminta anak-anak ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sebenarnya mereka juga dilatih untuk sabar ya. Anak-anak juga dilatih untuk memecahkan masalah, di mana terkait dengan poin pertama tadi ya. Dan mereka juga dilatih untuk mengingat bahwa tidak semua hal itu harus berjalan sesuai dengan harapannya. Baik, kita lanjut di nomor 3. Ini ada memiliki daya juang dan mau menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang kita tahu di masa pandemi, semua hal bisa jadi masalah. Nah, kemudian jika kita selaku orang tua dan anak-anak kita sudah mengalami perasaan cemas, perasaan jenuh ya, maka jangan paksakan mereka untuk mengerjakan lagi hal itu. Tapi cari substitusi atau situasi pengganti yang positif. Misalnya kayak gimana caranya supaya mereka bisa dapat udara yang segar ya. Gimana caranya supaya mereka bisa mengganti pikirannya dengan hal-hal yang lebih fresh. Nah, contohnya apa? Ketika anak sudah mogok atau tidak mau mengerjakan, jangan langsung dikasih kayak yaudah nih main HP dulu, boleh nanti ngerjain lagi. Jangan, karena apa? Main gadget atau main HP itu sama juga dengan menguras beban pikiran anak-anak. Jadi mereka yakin kalau rewardnya adalah main HP di saat yang nggak tepat, nah itu pasti pekerjaannya nggak akan selesai, tambah nggak selesai ya.
Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, ketika anak dan orang tua sudah sama-sama cemas atau udah sama-sama aku nggak bisa lagi nih ngerjain ini semua, keluar aja di depan rumah, baik di teras atau di halaman belakang ya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan, buka semua pintu, buka semua jendela supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Nah, itu bisa menenangkan ya. Selain itu, ketika Bapak Ibu teman-teman semua melakukan hal ini terus-menerus, Bapak Ibu juga sedang mengajari anak-anak untuk memanajemen emosinya. Jadi gimana sih cara kita untuk merilekskan diri dengan berbagai hal yang baru atau dengan udara yang segar. Nah, meskipun anak-anak nggak tahu, tapi anak-anak pasti akan meniru nanti ke depannya. Wah, kalau aku udah capek, udah penat, ya udah buka jendela ya. Terus cari udara seger. Tapi bukan berarti keluar dari gerbang ya. Karena kalau ada masalah keluar dari gerbang rumah, nah ini juga ke depannya akan menimbulkan masalah baru. Lanjut teman-teman, di nomor 4, nah ini poin yang perlu diajarkan atau momen-momen berharga yang perlu diajarkan kepada anak adalah membiasakan mereka untuk bisa berulas asih dan berempati. Nah, nggak bisa dipungkiri ya, pasti setiap dari kita menghadapi situasi yang terus-menerus seperti ini, nggak bisa kemana-mana, semua dibatasi, ada rasa bosan. Nah, maka tugas kita nih sebagai orang tua, sebagai pendamping anak, untuk memberi penjelasan yang masuk akal, tapi juga penjelasan yang mereka bisa katakan baik dan menenangkan. Jadi jangan dikasih penjelasan yang tambah menyeramkan atau penjelasan-penjelasan yang bikin mereka jadi tambah emosi. Iya nih, misalnya gara-gara corona nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu teman-teman, ini semua gara-gara corona. Nah, jangan dibiasakan memberikan alasan dengan tujuan mencari kambing hitam yang lain ya. Tapi biasakanlah mulai dari sekarang ketika ada masalah, kita coba menengahi dengan mengatakan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Misalnya nih, ketika anak sudah bosan untuk mengajarkan welas asih dan empati, ya kita semua ngerasain hal yang sama ya. Kakak, adik harus paham. Kenapa kita merasakan hal yang sama? Karena pada saat ini nih bumi sedang membenahi diri atau menyembuhkan diri. Kan kakak lihat tuh banyak polusi ya. Kemudian juga banyak barang-barang yang menyebabkan ozon kita jadi menipis, banyak banjir, hal-hal seperti itu teman-teman ya. Ceritakan dengan baik, ceritakan dengan tenang. Nah, pada saat ini maka bumi sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Pada saat bumi berusaha memperbaiki diri, tugas kita di rumah adalah apa? Meningkatkan imunitas tubuh. Jadi supaya nanti pada saat bumi sudah siap untuk kita tempati dengan lebih baik dan lebih nyaman, tubuh kita juga sudah lebih sehat. Akhirnya kita bisa hidup berdampingan dan hidup nyaman antara bumi dan manusia. Nah, jadi sekarang baik bumi atau baik manusia sedang punya tugas masing-masing untuk menyelesaikan berbagai hal supaya bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih enak, dan lebih sehat. Baik, di nomor 5 ini ada latihan memusatkan perhatian dan fokus pikiran ya, atau dengan bahasa lain bisa dikatakan sebagai mindfulness. Nah, apa sih itu? Baik. Nah, teman-teman semua, selama masa pandemi ya, kita nggak bisa memungkiri, kita yakin banget deh, mereka yakin semua hal pasti akan membosankan, rasanya membosankan. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwa ternyata rasa bosan ini itu bisa juga membuat kita jadi pribadi yang lebih tangguh. Karena apa? Menikmati rasa bosan itu juga butuh skill, juga butuh keahlian. Supaya apa? Supaya kita bisa survive atau kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi ya. Nah, gimana sih caranya menikmati rasa bosan, atau kenapa sih rasa bosan itu penting untuk dilalui? Baik teman-teman semua. Nah, gak apa-apa menikmati rasa bosan, atau gak apa-apa membiarkan anak-anak berada dalam kebosanan. Karena apa? Dunia anak-anak itu penuh dengan imajinasi. Jadi pada saat dia bosan atau dia gak ngelakuin apa-apa, maka otak itu akan terus berpikir ya. Akan terus berpikir, aku harus apa, aku harus gimana ya. Atau bahkan mereka jadi terbayang tuh dengan masalah-masalah yang belum mereka selesaikan. Nah, ketika mereka berani berpikir, mereka berani merasakan, secara gak langsung pada saat kita berimajinasi akan sesuatu, itu kita juga jadi memikirkan step by step atau cara-cara mencapai ke sana, mencapai ke tujuan kita yang positif. Nah, tinggal apa sebagai orang tua? Jangan ditakut-takutin, nggak perlu dikasih emosi-emosi yang membuat mereka jadi gagal, jadi takut ya. Misalnya kayak, ya terus aja nggak ngerjain tugas biar kamu nggak naik kelas, biar kamu nggak sekolah. Ganti kata-katanya dengan kakak, adik, mamah nih ya, atau ayah atau bunda kan udah pernah sekolah nih, SD, TK, tadi ya SMP, SMA. Sedangkan kamu belum. Nah,
Setiap orang perlu menyelesaikan tahapan pendidikan untuk mencapai impiannya. Kan kamu kepengen tuh misalnya jadi pilot atau jadi arsitek. Nah, kalau mau jadi itu berarti harus menyelesaikan SMP dan SMA dulu. Nah, jadi ya terserah kakak sih, kakak mau menyelesaikan tugasnya kapan. Karena apa? Kakak yang butuh untuk mencapai cita-cita. Nah, jadi istilahnya sekarang kita rubah kata-katanya jadi kata-kata positif supaya anak-anak ini lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi jangan yang ya udah kamu ngerjain nanti nggak dapet nilai, dicariin sama pak ini, dicariin sama bu itu gitu ya. Nah enggak, jadi kita rubah supaya mereka punya konsep mindful atau memang memusatkan perhatian pada saat ini dan di sini. Jadi kita latih mereka supaya mereka bisa lebih tenang, lebih nyaman dalam mengerjakan berbagai tugas-tugasnya. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat berproses dengan buah hati di rumah ya. Mbak titip salam juga untuk semua keluarga tercinta kalian dan sampai jumpa pada konten-konten video yang lain. Dadah!